Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Jumat lagi ya, dimanapun Anda berada. Nah ini menanggapi komentar saudara kita ya. Anakku Jumat lagi ya, malas belajar. Loh, kalau anak Anda malas belajar, maka suatu saat akan mengalami masalah. Mengalami masalah, terus angel ya. Angel menyelesaikan masalahnya. Paham ya? Karena apa? Kecerdasannya kurang. Karena dia malas belajar. Nah ini PR bagi Anda ya. Ini juga berlaku ya bagi siapa saja sebenarnya. Jadi penting ya kita ini untuk cerdas. Kita ini untuk pinter itu penting teman-teman. Ya. Karena semakin kita cerdas, maka masalah demi masalah itu akan bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita tidak memiliki kecerdasan, kita kena masalah sepisan ya harus ngepir gitu ya. Kita kena masalah sedikit saja ya sudah ampun. Itu yang terjadi itu seperti itu. Nah, makanya teman-teman Jumat lagi. Setiap manusia itu ada dua sisi, sisi lahir, sisi batin. Dimensi pikiran, dimensi batin. Dimensi batin itu ya, dimensi spiritual itu. Ibadah tirakat kepada Tuhan itu dimensi batin. Dimensi pikir ini ya belajar itu ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah ya, ketika dihadapkan pada sebuah masalah, kalau dimensi pikir kita lemah, kita akan sulit untuk menghadapi masalah ya. Tapi ketika kita pintar, ketika kita cerdas ya, misalkan ada masalah satu belum selesai, masih ada masalah dua muncul lagi, masalah tiga muncul lagi, Anda tetap akan mudah untuk menyelesaikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pikiran Anda cerdas. Orang cerdas itu ya, orang pintar itu memiliki beberapa alternatif penyelesaian masalah gitu. Ketika mereka dihadapkan pada sebuah masalah, masalah satu, masalah dua, masalah tiga, masalah keempat, dia akan mudah untuk menyelesaikan ya. Karena apa? Wawasannya luas ya. Beda ketika kita ini tidak pintar ya. Wawasan kita ya wis gitu-gitu aja ya, kena masalah sepisan ya wis tidak akan bisa menyelesaikan. Nah ini yang harus kita sikapi gitu, teman-teman Jumat lagi. Maka penting keseimbangan hidup itu penting ya. Cerdas intelektual itu penting, belajar itu penting. Loh, Anda ini tidak bisa menyelesaikan masalah karena apa? Wawasan Anda kurang luas. Kuncinya seperti itu. Sehingga seolah-olah masalah yang Anda hadapi itu buntu, tidak ada menyelesaikan, tidak dapat diselesaikan. Padahal kalau Anda tahu ilmunya, ya mudah ya. Contoh misalkan ya, contoh HP saya ini LCD-nya pecah ya. Nah, pusing saya gitu. Waduh wis rusak, nggak kena digawe. Karena kita tidak memiliki wawasan yang luas. Tapi kalau kita memiliki wawasan yang luas, kita paham, oh LCD ini kena ditukono LCD ini. Lalu kita pinter tentang HP, bongkar dewe. Ya, bisa mengurangi budget untuk biaya ganti LCD. Ganti LCD 50.000, LCD-nya 100.000. Nah, wawasan kita luas. Kalau wawasan kita tidak luas, kita tidak cerdas, HP rusak ya wis digeledak, wis gak dipakai. Akhirnya tidak berfungsi gitu loh ya. Akhirnya tidak memiliki fungsi. Nah inilah yang harus kita sikapi gitu loh ya. Inilah yang harus Anda sikapi. Inilah yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Saya Jumat lagi ya. Anak saya ini malas belajar. Ya nanti pada akhirnya ya, kalau anak Anda malas belajar, pada akhirnya
ketika dia dewasa, ketika dia dihadapkan pada sebuah masalah, maka dia akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Tapi kalau katakanlah Anda tidak malas ibadah, tidak malas belajar, maka anak Anda ketika dihadapkan pada sebuah masalah, dia akan tahu, oh begini solusinya. Solusi pertama tidak selesai, pakai solusi kedua. Kedua tidak selesai, pakai solusi ketiga. Akan seperti itu. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana memaksimalkan wawasan kita. Nah, supaya apa? Supaya bisa berdaya guna. Wawasan kita harus luas. Luasnya wawasan kita itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Makanya belajar itu penting. Ini tidak peduli ya, bukan hanya anak Anda. Kalau Anda pun sudah dewasa, juga perlu belajar. Belajarnya ya beda lah dengan belajar kaitannya dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau kita ini ya sudah dewasa, sudah tidak sekolah lagi. Belajarnya apa? Pelajaran apa yang harus kita pelajari? Pelajaran kehidupan. Belajar dari masalah yang kita hadapi. Belajar masuk ke dalam diri, belajar kehidupan. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Dan saya berharap ini bisa Anda terapkan ya, di dalam kehidupan Anda. Untuk selalu belajar. Belajar. Apa yang dipelajari? Masalah kehidupan Anda. Dipelajari dari sisi intelektual, ya, lahiriah, dari sisi batiniah berupa spiritual. Itu harus kita tingkatkan. Hidup itu seperti itu terus. Kalau enggak, akhirnya kita ini terjebak oleh masalah, enggak bisa keluar dari masalah, enggak bisa bangkit dari masalah. Karena ketidakmampuan kita beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sudah terjadi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.